إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillahilladzi amarana bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal khadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansudhu fansudhu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada hari yang berbahagia ini, di mana kita semua mendapatkan anugerah Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah berupa kesempatan, kesehatan, dan keringanan untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid kampus UGM untuk melaksanakan kewajiban kita secara berjamaah, yaitu sholat Jumat. Maka sebagai khotib tidak henti-hentinya mengingatkan kepada diri kami sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa berusaha menunjukkan rasa syukur yang diberikan oleh Allah yang tiada bandingnya itu dengan menjalankan seluruh perintah yang diwajibkan dan menjauhi larangannya. Karena dengan demikian insya Allah kita akan mencapai derajat ketakwaan. Tidak juga lupa jamaah sekalian, karena baginda Rasul diutus oleh Allah membawa pelita penerang kebenaran yang membawa kita, mengantarkan kita untuk dapat dengan cerdas, tidak saja cerdas secara intelektual tapi juga secara spiritual, sehingga kita dapat membedakan dengan tegas mana yang halal, mana yang haram, mana hak dan yang batil. Jamaah sekalian, ayat atau Quran firman Allah yang kami bacakan tadi dari surah Al-Mujadalah ayat 11. Di akhir ayat itu dikatakan bahwa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, yang menuntut ilmu di antara kalian. Lebih tinggi, meninggikan derajat kamu yang berilmu. Karena apa? Demikianlah ilmu itu di dalam Islam dialegorikan, disimbolisasikan sebagai cahaya. Baginda Rasul mengatakan, ilmu itu adalah cahaya, berfungsi memberikan penerangan kepada manusia yang berada dalam kegelapan. Jamaah sekalian, pertanyaan kita, kegelapan itu muncul pada situasi yang bagaimana? Ibnul Qayyim mengatakan,
Kebodohan dan kegelapan itu adalah akibat karena tidak adanya pengetahuan dan tidak ada cahaya. Kebaikan itu muncul dari kehidupan atau hayat dan juga cahaya atau nur. Sementara kebalikannya, kejelekan atau keburukan itu adalah akibat dari tidak adanya pengetahuan dan juga zulumat, kesesatan. Itulah sebabnya jamaah sekalian, di dalam surah Al-Baqarah 257, Allah menjamin menjadi wali bagi orang-orang yang mendapatkan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah menjadi wali, memberikan cahaya, mengeluarkan mereka dari kegelapan, dari kesesatan kepada cahaya. Tetapi sebaliknya, walladzina kafaru auliya'uhumut tagut, orang-orang kafir itu yang mengangkat walinya dari tagut atau syaitan, yukhrijuhum minan nuri ilad dzulumat, dari cahaya menuju kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah para penghuni surga. Jamaah sekalian, dalam hal ini, zaman kegelapan itu tidak saja kita bayangkan pada tradisi Eropa yang mengalami suatu zaman kegelapan yang disebut dengan The Dark Age. The Dark Age pada saat itu betul di mana keterbukaan terhadap kebenaran itu sudah terkunci oleh kebenaran-kebenaran absolut oleh agama. Sehingga orang-orang Eropa, orang Barat mengatakan zaman itu sebagai zaman kegelapan. Karena mereka merindukan, mendewakan akal pikiran. Mereka mencari kesempatan bagaimana supaya rasionalitas manusia itu bisa mendominasi kebenaran absolut. Pemberian nama kepada zaman kegelapan pada saat itu adalah suatu tindakan yang sudah mulai menunjukkan adanya pergerakan manusia untuk meninggalkan agama. Tetapi jamaah sekalian, dalam pembicaraan kita kali ini, dalam kesempatan hari ini, kita memaknai kegelapan itu sebagai kebodohan, tidak adanya pengetahuan, dan tidak dimanfaatkannya pengetahuan yang diberikan, yang diperoleh di Universitas Gadjah Mada, di berbagai lembaga pendidikan keilmuan, tidak dimanfaatkan pada tempatnya, sehingga menimbulkan kesesatan. Nah, itulah sebabnya jamaah sekalian, Al-Ghazali kemudian mengatakan bahwa al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu tidak akan diberikan sebagai hidayah, la yuhda lil asi, tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat, orang menyalahgunakan ilmu pengetahuan. Pengetahuannya tidak akan menjadi cahaya kalau digunakan untuk memberikan, mendatangkan kerusakan. Jamaah sekalian, era modern sekarang ini teknologi berkembang demikian pesat. Sumber pengetahuan bisa kita peroleh dengan bantuan teknologi. ChatGPT. Kita tanya Mbah Google. Di sana sudah ada sistem informatika yang menyediakan informasi untuk keperluan kita memperoleh informasi atau pengetahuan yang diantarkan oleh teknologi. Tetapi jamaah sekalian, zaman modern ini disebut juga tetap sebagai zaman kegelapan apabila teknologi informasi disalahgunakan. Bukankah itu yang terjadi pada zaman kegelapan dahulu? Kebenaran dipertukarkan dengan kebatilan. Sebaliknya kebatilan dipertukarkan dengan kebenaran. Bahkan dicampur adukan. Tidak ada pembeda antara yang hak dan yang batil. Itulah yang kemudian kita mengenal istilah jahiliyah modern.
jahil, orang bodoh, dianugerahi oleh Allah berupa akal pikiran, tetapi akal pikiran tidak digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjadi pelita, dapat petunjuk yang mengarahkan kehidupan kita ini menjadi hamba Allah yang mendapatkan nur. Jemaah sekalian, jadi kalau ilmu itu disebut sebagai pelita, sebagai cahaya, ini bukan sekedar sebuah alegori, bukan sebuah simbol, bukan sebuah kiasan. Tapi ilmu sebagai cahaya adalah juga kenyataan di dalam kehidupan kita. Buktinya, ketika ilmu itu tidak kita gunakan untuk memperoleh jalan yang terang dalam rangka menegakkan dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu kita akan menempuh jalan yang sesat. Jamaah sekalian, di dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu pemberi cahaya bagi langit dan bumi. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya yang diberikan oleh Allah itu kamiskatin, bagaikan lubang yang tidak tembus. Fiha misbah, di dalamnya terdapat pelita. Al misbahu fi zujajah, pelita itu ada di dalam kaca. As-sujajatu ka'annaha kaukabun, kaca itu seperti bintang yang bercahaya gemerlap bagaikan mutiara. Yukadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala garbiyah. Hampir saja minyaknya itu menerangi, menimbulkan cahaya meskipun tidak disentuh oleh api. Yakadu zaituha yudiu walau lam tamsashu nar. Meskipun tidak ada api, tidak ada korek yang memantik cahaya di situ, tetapi cahaya dari Allah ini tetap menimbulkan cahaya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Apa itu? Al-Quran menerangi iman kita, menerangi iman kita, yang kita kemudian tunjukkan di dalam mengamalkan seluruh pengetahuan yang diberikan oleh Allah untuk kita manfaatkan sesuai dengan tempat dan fungsinya. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, dalam terusan ayat ini dikatakan, yahdillahu linurihi, Allah memberikan hidayah dengan cahayanya itu kepada orang yang Dia kehendaki. Kemudian dikatakan wa yadribullahu al-amthal, Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan, termasuk ilmu diperumpamakan sebagai cahaya bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Jamaah sekalian, sebagai akhir dari khutbah pertama ini, perkenankan kami kembali mengingatkan diri kami sendiri, karena kami adalah bagian dari sivitas akademika di Universitas Gadjah Mada, lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepada saudara-saudaraku sekalian, mari kita memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, potensi inovasi kita yang ada di Universitas Gadjah Mada ini. Tapi tidak lain dan tak bukan dalam rangka memahami ayat-ayat Allah yang nanti akan ditagih. Kamu apakan matamu itu di dalam melakukan penelitian, menggunakan mikroskop untuk menemukan pengertian, pengetahuan dari benda yang paling kecil, lalu kemudian kamu terjemahkan untuk kamu aplikasikan dalam bentuk kehidupan yang bagaimana, apakah memberikan manfaat atau tidak. Karena Al-Quran juga menyinggung, semua itu kita miliki, mata kita miliki, telinga kita gunakan untuk apa? Mendengar, untuk
pada ayat-ayat Allah. Semua itu nanti akan dipertanyakan di hari akhirat. Inilah sesungguhnya ilmuwan muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah dalam hubungannya menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai cahaya di dalam situasi zaman yang gelap, yang di mana-mana kita lihat bercampur baurnya antara yang hak dan yang batil. Meskipun kita masih sering menggunakan istilah abu-abu, tapi itu sesungguhnya sudah merupakan kegelapan di era yang modern. Kita persaksikan bersama bagaimana hoax, fitnah, disinformasi, pemanfaatan informasi untuk menipu sesamanya, melakukan diskriminasi dengan menggunakan teknologi hasil dari kreativitas pengembangan ilmu pengetahuan. Inilah sekali lagi menunjukkan bahwa kejadian-kejadian di zaman kejahiliyah, zaman baginda Rasul dahulu juga terulang kembali di era modern ini. Maka membicarakan ilmu pengetahuan sebagai cahaya itu akan selalu tetap relevan dalam zaman yang seperti apapun terjadi perkembangannya. Aku qouli hadza wastaghfirullahal-adzim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tazakkarun. Wa ya ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa 'alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa dhanna bi malaikati al muqaddisati bi qudsi faqala ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in ila yaumiddin. Mari kita berdoa jamaah sekalian. Insyaallah doa yang kita panjatkan, kita sampaikan, kita lakukan dikabulkan oleh Allah untuk mendorong dan menjaga hati kita di dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan yang kita peroleh selama ini sesuai dengan manfaatnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan kita sendiri sebagai umat yang beragama. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.